Halo teman-teman, kembali lagi dengan Forhes, dan di video kali ini masih mereview cara berkendara motor metik khususnya untuk yang pemula ya, ini di jalan raya. Oke, yang pertama-tama kalau teman-teman yang baru nonton channel ini, di video ini itu saya sarankan kalau mau belajar naik motor metik, cek dulu playlist belajar motor metik. Di situ lengkap semua tutorialnya, dari yang pemula yang nggak bisa naik sepeda, itu semua sudah saya bikin untuk videonya, tutorialnya. Silahkan dipraktekkan dulu ya. Oke, jadi sebelum teman-teman mencoba ke jalan raya ini, alangkah baiknya teman-teman sudah menguasai 4 teknik dasar yang sudah pernah saya jelaskan. Itu dari cara ngegasnya, terus ngeremnya, itu yang saya bikin videonya, itu judulnya stop and go biasanya itu, dan juga keseimbangan ya di situ sekalian. Terus kemudian cara belok, terus cara putar baliknya juga ya. Jadi ketika teman-teman sudah menguasai yang 4 teknik dasar ini, baru teman-teman boleh mencoba untuk belajar mengendarai motor metiknya di jalan raya. Jadi sebelum bisa menguasai yang 4 ini, jangan coba-coba ke jalan raya, nanti resikonya itu besar kalau di jalan raya. Kalau teman-teman nggak punya basic skillnya yang cukup mumpuni, itu bakalan kesulitan juga. Ini menyulitkan buat teman-temannya sendiri waktu belajar di jalan raya, menyulitkan juga buat pengendara yang lain. Jadi alangkah baiknya teman-teman sudah mulai kenal dulu dengan motornya, sudah mulai terbiasa dengan motornya dulu, dan menguasai 4 teknik dasar ini, baru kemudian teman-teman mencoba ke jalan raya. Jangan ujuk-ujuk langsung ke jalan raya ya, resikonya terlalu besar. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah mencoba untuk belajar ke jalan raya, di sini akan saya review cara berkendara motor metik saya. Silahkan diambil yang baik-baiknya, yang nggak baik-baiknya jangan diambil. Oke, mantap. Di sini saya berkendaranya itu sore-sore hari, itu matahari ada di depan. Alangkah baiknya kalau punya helm yang ada visor agak gelap itu sih, ini bisa menangkal ini ya, silau sinar mataharinya. Jadi kalau pas ke arah matahari, ini matahari terbenam ya sore-sore hari, ini mungkin agak sedikit silau. Jadi kalau saya sendiri udah pakai kacamata, jadi visornya saya buka ya. Jadi visor itu kaca penutup helmnya itu saya buka. Oke, di sini saya ambil di lajur kiri. Ini ada sedikit antrian ya, antrian mobil. Oke, terus kemudian ini teman-teman juga perhatikan, ini kalau kondisi seperti ini tuh nggak usah terlalu memaksakan ya. Nah, ini kalau ada antriannya ya udah ngantri aja di belakang, udah santai, nggak usah terlalu memaksakan. Ambil aja jalur sebelah kiri, kecepatannya itu ya rata-rata di bawah 40 km/jam lah. Kalau bisa sih kecepatannya diatur supaya stabil ya. Jadi ini sekalian belajar juga untuk menstabilkan gas motornya gitu. Jadi begitu teman-teman udah jalan, gas motornya tuh dibentuk pelan-pelan, terus ketika sudah nyampe di kecepatan sekitar 30-40 km/jam itu, baru teman-teman tahan aja, gasnya ditahan. Ini banyak yang nanya soalnya gimana caranya untuk menstabilkan gasnya, itu gasnya ditahan. Ini latihannya harusnya sih di stop and go ya. Jadi di stop and go itu latihan untuk menstabilkan gasnya. Oke, terus kemudian di sini saya ambil lajur kiri, kecepatan di bawah 40 km/jam. Ini silau sinar matahari yang di ufuk barat ini cukup mengganggu ya, pandangan. Jadi ini kalau teman-teman yang punya visornya agak gelap sih, ini boleh ditutup visornya, jadi pandangannya itu lebih enak gitu ya, nggak mengganggu sinar mataharinya ini. Oke, ini depan ini ada sedikit antrian kendaraan ya. Ini kondisinya sih lancar-lancar saja, cuman ini ada antrian sedikit. Nah, di sini teman-teman boleh coba, kalau yang belum pernah untuk menyalip, di sini boleh coba untuk menyalip ya, karena ini kendaraannya juga lajunya nggak terlalu kencang. Nah, ini kembali ada antrian. Nah, di sini saya mencoba untuk menyalip karena ini antriannya mau saya potong ya. Nah, ini gara-gara ada odong-odong berhenti di sebelah kiri tadi, makanya mobil-mobilnya itu gantian lewat. Oke, di sini saya sih kecepatannya nggak terlalu kencang juga untuk melewatin si odong-odong tadi, itu paling nggak nyampe 40 km/jam juga. Terus ini saya ambil lajur kiri lagi setelah tadi di lajur kanan ya waktu menyalipnya. Dan ketika teman-teman menyalip itu perlu diperhatikan juga spion yang di sebelah kanan ya. Jadi
umumnya sih saya kalau spion yang sebelah kanan itu lebih sering saya atur gitu sedemikian rupa, jadi supaya saya cuman mengintipnya saja itu saya udah tahu ada apa aja di belakang. Jadi posisikan spion yang sebelah kanan terutama ya, karena dominan sih kalau yang di sebelah kanan itu buat nyalip, buat belok ke kanan, yang mana itu lebih susah. Nah itu wajib disetel sedemikian rupa supaya gampang waktu kita mau lihat. Ini saya belok kanan, nyalakan lampu sen, terus saya matikan lampu sennya. Nah itu saya barat di motornya tadi yang di sebelah kiri, masih kecepatan saya masih di rata-rata 30-40 meter per jam ya, nggak terlalu signifikan naik turunnya. Ini juga salah satu cara untuk menghemat si BBM nya si motor Matic ini, jadi supaya BBM nya nggak boros, nggak terlalu naik turun gitu kecepatannya ya. Ini kecepatannya stabil aja. Buat teman-teman yang terutama yang masih baru belajar sih, saya sarankan berkendaranya seperti ini dulu. Nanti gitu kalau udah sedikit udah lancar berkendaranya, jadi boleh kalau mau sedikit lebih cepat misalnya ya boleh saja sih, silakan. Tapi kalau yang masih pemula sih saya sarankan di bawah 40 meter per jam ya. Ini ada polisi tidur. Nah ini ada mobil masuk tuh, motornya tadi tuh ngerem. Nah ini depannya ada polisi tidur ya, jadi diperhatikan juga kalau polisi tidur, mah nggak usah ngebut-ngebut banget, karena bakalan ini ya, bakalan motornya bakalan kena si polisi tidur ini, jadinya dia bakalan getar. Kalau posisinya lagi kenceng banget itu bisa ini ya, bisa kaget juga tiba-tiba ada polisi tidur gitu. Apalagi polisi tidurnya yang tadi itu cukup besar dan ada serentet, ada tiga lapis gitu, satu rentet. Oke, ini saya kembali jalan. Ini kecepatannya masih di bawah 40 meter per jam ya. Ini teman-teman perhatikan speedometer saya itu masih di bawah 40 meter per jam. Nah itu saya tuh berkendaranya ya seperti ini aja gitu, aman karena apa? Karena ini mudah dikendalikan ya. Jadi kalau terjadi apa-apa di depan itu saya jaga jarak juga dengan kendaraan di depan seperti ini. Teman-teman lihat saya nggak terlalu mepet, baik dengan kendaraan di depan maupun kendaraan yang di sebelah ya misalnya. Nah, ini saya cukup luas pandangannya. Kecepatannya 40 meter per jam itu lebih mudah dikendalikan ya. Kalau teman-teman mau mengerem itu masih memungkinkan untuk motornya berhenti atau motornya bisa segera melambat. Kalau terjadi crash di depan itu masih bisa untuk menghindar. Oke, demikian untuk video kali ini. Jangan lupa makan, minum, tidur yang cukup, dan jaga kesehatan ya.